Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam semuanya. 3 bacaan sudah kita dengarkan secara berturut-turut, baik kalau kita lihat satu persatu kembali. Bacaan pertama dari kitab Raja-Raja itu berbicara tentang keputusasaan Nabi Elia. Dia berjalan panjang dan meletikan dan dia sampai pada titik Tuhan, saya mau mati saja, ambillah nyawaku ini. Dan dia tidur di bawah pohon arar. Selain karena kelelahan fisik, ada 2 hal yang membuat Nabi Elia ingin mati. Alasan yang kedua adalah dia kesepian dalam penderitaannya. Kemudian yang kedua adalah dia merasa putus asa. Karena konteksnya adalah dia baru saja mengalahkan 40 Nabi Baal. Tetapi apa akibatnya? Ratu Isabel marah dan ingin membunuh dia. Karena itu dia melarikan diri, melintasi padang gurun. Dia sampai keputusasaan, saya memperjuangkan iman orang Israel, tetapi saya sendirian dan saya diancam untuk dibunuh. Lalu dia sampai pada titik Tuhan, lebih baik saya mati, cabutlah nyawaku ini. Tapi ternyata Tuhan sangat mencintai dia dan dia mengasihinya, dia mendatangkan roti dan air pada dia. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi dia untuk meneruskan perjalanan sampai di gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Bacaan kedua, ini berisi nasihat Kristiani. Sebagai orang beriman kita dipanggil untuk menjauhi hal yang tidak baik. Sebaliknya kita dipanggil untuk ramah kepada orang lain, mau mengasihi sesama dan rela untuk mengampuni. Sementara bacaan Injil, intinya adalah Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kita masuk dari depan, di atas pintu itu ada ditulis besar-besar, akulah roti kehidupan. Konteksnya adalah apa? Perdebatan Yesus dengan orang-orang sebangsanya. Yesus mengatakan aku adalah roti kehidupan. Tapi orang-orang sebangsanya mengatakan omong kosong. Kau baru lahir kemarin, bagaimana bisa kau turun dari surga? Lalu orang Yahudi memberikan satu pernyataan. Kita adalah bangsa terpilih. Nenek moyang kita makan makanan surga di padang gurun yaitu manna. Tapi Yesus menantang mereka, betul. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun, tetapi ujung-ujungnya mati juga kan. Karena itu makanan yang sesungguhnya adalah aku. Siapapun yang memakan dagingku dan minum darahku akan memperoleh kehidupan kekal. Dan ternyata yang Yesus maksudkan adalah Ekaristi yang kudus sebagai santapan rohani yang sejati dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kurang lebih ini benang merah ketiga bacaan yang baru saja kita dengarkan. Saya dulu punya teman, namanya Pastor John Nungroho Yesuit. Ketika dia selesai novis di Girisonta 2 tahun, untuk memutuskan untuk lanjut menjadi imam atau tidak, dia harus berjalan kaki 10 hari tanpa bekal apa-apa. Jadi dia dari Jombang, Jawa Timur, berjalan kaki menuju ke Wonosari di Jawa Tengah. Dan mengatakan jalan kaki masih 1 hari masih menyenangkan. Hari kedua kakinya mulai lecet. Hari ketiga kakinya tambah lecet dan disitulah penderitaannya. Dan dia harus meminta-minta di jalan supaya bisa bertahan hidup. Tidak boleh membuka identitas diri. Dia mengatakan sering saya tidur di emper toko atau di pos-pos ronda. Dan dia mengatakan banyak sekali penderitaan yang saya alami dalam perjalanan itu. Tetapi persis setelah perjalanan itu saya harus mengambil keputusan yang paling menentukan dalam hidup saya. Dan mengatakan pernah 1 kali, itu matahari terik tapi hujan dan panas sekali. Lalu dia mampir berteduh dan dia mengatakan karena tidak makan apa-apa, belum dapat apa-apa, itu kerongkongannya kering. Dan dia merindukan semoga saya bisa minum Sprite dingin, tapi tidak ada uangnya. Hujan reda, masih panas dia jalan. Tiba-tiba dilihat kios yang ada lemari es itu, di situ ada Sprite dijejer yang dingin. Dia tatap-tatap Sprite, tiba-tiba ada satu bapak, dia bilang, "Mas, mau minum Sprite?" Dia bilang, "Boleh Pak." Dia buka
kulkas, dia berikan pada dia dan dia minum. Dia mengatakan itu turunnya itu saya rasakan nikmatnya. Dia bilang mungkin ini namanya the power of mind. Itu kerinduan hati, kok Tuhan saya akan dengar itu dan saya diberi gratis Sprite. Lalu dia berjalan dan rupanya saat-saat kelelahan itu hari ke-8 ke-9 dia kemalaman. Dan dia datang di pastoran, minta izin tinggal di emperan pastoran. Itu diinterogasi OMK sampai 3-4 jam. Dan sudah jam 11 malam dia bilang, saya sudah interogasi, kok tidak ditawari, aku ala kalau perlu. Akhirnya dia boleh tidur di emper gereja, dan itu gantian OMK jagai, tapi jam 5 subuh dia harus berangkat, dan itu jalani. Satu hari sebelum tiba di Wonogiri, itu dia mengatakan itu adalah saat paling kritis dalam hidup saya. Saya sudah kelelahan dari pagi sampai jam 10, dia sudah meminta-minta tidak ada yang kasih. Dan tiba di satu pasar, itu dia mengatakan mata saya sudah berkunang-kunang dan saya sudah hampir jatuh. Tapi dia jatuh tapi ada dahan satu dia pegang sampai tidak jatuh di tanah. Tiba-tiba satu anak kecil datang lari-lari cewek, beri dia satu gelas aqua, satu botol aqua yang 600 ml. Dia ambil air itu, dia buka dan dia minum, dan itu dia mengatakan akhirnya mata saya kemudian kembali cerah dan saya cari anak itu sudah hilang. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanan tiba di akhir dan kemudian diberi kesempatan istirahat dan pembimbingnya mengatakan John Nugroho silakan ambil keputusan lanjut atau tidak. Dan mengatakan pastor, perjalanan ini melelahkan, menyakitkan dan menyedihkan dan hampir saya berhenti di tengah jalan. Tapi syukur banyak pengalaman iman yang membuat saya ternyata perjalanan itu tidak sendirian. Ada tangan Tuhan di balik itu yang terus memberikan saya harapan dan kekuatan. Endingnya adalah ketika di ujung saya hampir jatuh, tiba-tiba seorang anak kecil memberikan saya satu botol air mineral dan saya lanjut. Dia mengatakan perjalanan ke depan masih gelap dan pasti banyak tantangan, tapi dari pengalaman itu saya mengatakan untuk lanjut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan hari ini, kita juga melintasi padang gurun kehidupan seperti Elia. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dan mungkin ada keputusasaan, tapi kita percaya Tuhan memberikan kita santapan rohani lewat Ekaristi yang kudus. Dan itulah yang menjadi bekal dan kekuatan rohani kita bersama. Hari ini Injil mengatakan, akulah roti kehidupan. Semoga dengan menyambut tubuh Kristus, kita senantiasa diberikan kekuatan, kegembiraan, harapan dan berkat yang melimpah dalam hidup ini. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita.